Segala puji hanya kepada Allah atas karunia nikmat dan kuasa-Nya telah bisa berkumpul kita di Jumat yang berkah ini. Semoga Allah muliakan siapapun yang telah hadir dan Allah ridhoi pertemuan ini. Dan selawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah beliau ya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh orang tua murid ya dan para dewan guru, para ustadz dan ustadzah di Sekolah Al-Azhar Kairo ini. Semoga Allah merahmati beliau-beliau, diangkat tinggi derajatnya karena telah menjadi jalan ilmu sebagaimana qala Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan orang yang menjadi jalan ilmu itu dipuja-puji oleh seluruh penghuni langit, bahkan hewan-hewan sebagaimana semut di dalam lubangnya, ikan di lautan. Masya Allah. Sila kita berharap semoga pertemuan ini jadi manfaatnya insya Allah. Ini dengan orang tua murid dan para guru berarti ya. Kita mau meluruskan yang tadi sudah dibahas juga, bahwa terkait tujuan kita yang paling utama ini pasti pengen anak-anaknya jadi anak yang baik tentunya. Salah satunya adalah dengan disekolahkan. Cuman kadang kalau ditanya secara umum, Bu, ya. Anaknya sekolah biar apa? Nah, kadang ada yang jawabnya pinter dan lain-lain. Dan itu semua bagus Bu ya, bagus. Tapi sekali lagi mengingatkan bahwa tujuan pendidikan di dalam Islam ternyata utamanya bukan bikin pinter. Pinter hanya bonus efek samping. Apa tadi? Yang tadi pagi masih ingat mungkin pada dewan gurunya, Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li Quran surat 62 ayat keduanya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan juga wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ya. Ya mudah-mudahan di sini nanti visi misi sekolahnya tulisannya bukan mencerdaskan anak bangsa dan lainnya, itu bonus ya. Karena ternyata yang kami ketahui, ternyata menyucikan jiwa. Karena punten saya lagi Bu, kita nggak pernah kekurangan orang pinter, betul? Di luar sana ada yang nggak sholat nggak? Tapi ada yang pinter, ada juara olimpiade ini itu. Tapi punten kita tahu, pinter jiwanya kotor, masalah besar. Sebagaimana kita tahu misalkan maling, kalau malingnya bodoh pengen nyuri ayam, ayamnya gak ketangkep, malah malingnya yang ketangkep karena bodoh. Yang repot kan kalau malingnya pinter, nyurinya sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya. Ini agak repot ya. Apalagi ngecek pinternya dari mana? Dari nilai. Gimana ngelihat nilainya? Kan bisa beli kunci, pasti nilainya bagus. Atau bahkan gak usah sekolah, ijazah bisa beli di negeri ini. Udah gitu tahu-tahu jadi pemimpin. Ya. Yuk. Rasul datang ke orang kafir Quraisy itu bukan niat bikin pinter. Orang Quraisy udah pinter dari sananya. Bahkan Allah yang berfirman, ila fihim rihlatasyita iwas-soif. Rihlah, bepergian ya, jalan-jalan. Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy rihlah itu jadi duit tuh. Pinter dagangnya. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pinter? Enggak. Ingin menyucikan jiwa mereka. Izin para ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah. Ibu misal punya anak terkenal, viral, tampan, cantik, followers banyak, uang banyak, tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar. Mau? Enggak kan ya? Sepakat tuh, bulat suaranya. Tapi misalkan Bu, ternyata mungkin matematikanya agak kurang Bu. Nah 2 tambah 2 berapa ya nak? 5 Bu. Tapi sebelum subuh udah bangun, anak-anak yang lain mah harus dibangunin. Itu pun susah banget banguninnya.
Dia sebelum subuh udah bangun, anak-anak lain masih kenalan sama Iqra, dia udah ngapalin juz 29. Anak-anak lain mesti dimarahin baru mau bantuin orang tuanya, dia udah menawarkan bantuan. Pengen nyuciin jiwa, ya. Bismillah. Mulainya dari mana? Karena semuanya pasti ini jadi guru nih. Karena kalau ada yang menganggap bahwa kan udah disekolahin, tolong jadi pinter, nggak bisa, ya. Maka tadi setiap kali ngajian biasanya diawali dengan bacaan doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri. Apa artinya? Lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Lepaskanlah kekakuan, kekeluhan di lidahku. Ya. Yafqahu agar mereka mengerti. Dari surat Toha ya, 25, 26, 27, 28. 4 ayat itu dibaca jadi satu. Ya. Pertanyaan yang paling umum, kenapa Nabi Musa minta supaya kekeluhan di lidahnya dihilangkan? Tafsir yang paling banyak dihafal adalah karena dulu Nabi Musa makan bara api. Ya. Tapi ada ulama tafsir lain waktu ngaji dengan Ustadz Budi Ashari, beliau bilang kayak gini. Beliau tidak sependapat dengan itu. Karena kalau misalkan Nabi Musa itu bicaranya gagap, maka bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Tepatnya surat ke-14 Ibrahim ayat ke-4. Bahwa Allah menurunkan Rasulnya bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Gimana caranya jelasin ke orang kalau ngomongnya gagap. Tapi beliau nggak asal menyanggah, beliau memberikan 2 pendapat. Satu, kenapa minta kekeluhan di lidahnya? Karena Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Kapan kok? Loh, beliau kan diangkat anak sama istrinya. Istrinya dapat nafkah dari siapa? Suami ya, Firaun. Berarti yang ngasih makan Nabi Musa secara tidak langsung Firaun. Makanya dakwah paling repot ke orang tua kan? Karena kita terlalu banyak makan jasa beliau. Ya. Sehingga akhirnya ketika Nabi Musa harus berdakwah ke Firaun, kena. Kamu bukannya bocah yang dulu saya kasih makan ya? 1-0. Ya. Kagok pasti lidahnya. Yang kedua, karena Nabi Musa sendiri pernah ngelanggar peraturan Firaun. Kapan kok? Surat 28 Al-Qasas. Yang diceritakan orang Kibeti, orang Mesir sama orang Bani Israel ada yang berantem ya. Dipisahin rese. Ditonjoklah salah satunya, meninggal sekali tonjok. Lalu melarikan diri ke negeri Madian. Sebagian ulama berpendapat itu sejaman dengan zamannya Nabi Shu'aib alaihi salam atau tidak. Tapi sampai di situ ya, menikah di negeri Madian, diceritakan di surat Al-Qasas. Tapi ketika akhirnya harus berdakwah, kena. Kamu bukannya dulu pernah ngelanggar peraturan juga ya? Jadi ini ada 2 hikmah yang luar biasa dari bacaan yang sering kali kita hafal dan baca itu ya. Terutama bagi dewan guru, para pengajar, nggak cuman mereka saja, tapi juga para orang tua yang juga tentu pasti ngaji sama anaknya di rumah. Ya, dalam mengajar itu tadi 2 pelajaran dari Nabi Musa adalah jangan terlalu banyak makan jasa dan jangan berbuat sesuatu yang menurunkan izzah. Ini contoh ya, misalkan seorang guru tahu itu restoran di depan nih punya orang tua murid, saya makan di sana pasti gratis. Misal ya. Dan ketika akhirnya makan dan beneran gratis, halal gak? Halal. Tapi kalau suatu saat harus ngedakwahin yang punya restorannya, kena tuh. Kamu bukan yang dulu suka nebeng makan ya? Tuh, kan gak enak kan? Karena itu yang membuat Imam Ahmad bin Hambal ketika akan berangkat haji, itu jemaahnya rebutan pengen ngasih bekal. Tapi ditolak semuanya. Imam Ahmad lebih rela ketika di Mekah bertahan hidupnya jadi kuli panggul setiap kali ada kabilah yang baru datang. Nama beliau sudah viral, tapi karena waktu itu nggak ada Google, jadi nggak tahu mukanya yang mana. Beliau nggak mau menerima sesuatu tanpa melakukan apapun. Yang kedua tadi ya, jangan ngelanggar peraturan. Punten ya, kita kalau bicara ilmu hadis, di ilmu mustalah hadis, untuk hadis jadi sahih kan syaratnya 5. Ittasalus sanad adalah turawi, hafalannya dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Di situ salah satu syaratnya adil. Adil dalam bahasa Arab itu bukan kayak ada di Indonesia, pisang goreng 4, orang 4, berarti seorang 1. Bukan kayak gitu. Tapi termasuk salah satunya dia menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak pantas. Sehingga misal Imam Bukhari hidup di hari ini. Hakul yakin beliau kayaknya gak akan nongkrong di warnet sambil main game.
Meskipun hukum main gamenya bisa jadi tidak dosa, mubah. Tapi kalau itu bisa menurunkan kelayakan beliau, nggak akan dilakukan. Setidaknya itu tidak akan membuat hadisnya jadi sahih, pasti turun derajatnya. Ya, itu dia ya. Cuman yang uniknya lagi, semua nabi, semua makhluk Allah yang paling mulia, terutama itu adalah para nabi, mereka semua dakwah, ya. Meskipun punya kemampuan yang lebih expert dalam bidang masing-masing. Contoh, Nabi Idris penjahit. Sebelum zaman beliau pakaian tuh kayak kain ihram, dibuntel-buntel. Tapi akhirnya dengan beliau membuat pakaian yang berbentuk jahitan. Lalu siapa lagi? Nabi Nuh bisa bikin kapal. Guru saya Ustadz Budi Asadi pernah mengumpulkan literatur tentang kapal Nabi Nuh. Lalu beliau ceramah di sekolah tinggi perkapalan. Di hadapan guru-guru besarnya diperlihatkan. Kira-kira bisa bikin kapal kayak gini gak? Kata beliau-beliaunya, oh ini gak bisa. Siapa yang bikin kapal kayak begini? Ini kapalnya Nuh alaihi salam. Ya, ahli, benar-benar ahli. Rasulullah orang Quraisy, pandai berdagang. Tapi lihat mereka semuanya sama-sama dakwah. Sehingga ini saya mengulangi apa yang guru saya sampaikan ya. Waktu itu beliau bilangnya kayak gini. Siapapun yang sedang berada di jalan ini, mengajar, berdakwah, dan kalian ada di sini hanya karena kepaksa, nggak keterima di perusahaan itu, adanya lowongan di sini, maka apa kata beliau waktu itu? Pulang sana, keluar. Kami nggak butuh kalian. Sejak kapan peradaban dibangun oleh orang yang mengajar dengan terpaksa? Kami nggak butuh, pulang. Ya. Jadi bismillah para dewan guru di sini yang hakul yakin dimuliakan oleh Allah. Pilih jalan ini bukan karena gak keterima tempat lain ya. Apalagi sekedar nyari duit. Kalau pengen nyari duit bukan jadi guru tempatnya. Meskipun ketika Islam dulu berjaya, iya profesi yang paling besar gajinya adalah guru. Ya. Tapi itu cuman bonus dunia doang. Yang kita tahu ganjaran bagi kalian jauh lebih mulia di antara orang-orang lain. Orang sholat duaan sama-sama 5 menit. Yang satu tahu ilmunya, yang satu gak ngerti bacaannya. Beda pahala sholat pakai ilmu. Nah kalian bahkan jalan ilmu bagi orang-orang mulia kalian demi Allah. Ya. Tapi tolong jangan terpaksa. Ya. Masya Allah. Selanjutnya, jadi tegang begini Bu. Maafin ya. Ini saya dulu dimarahin oleh beliau soalnya ya. Lalu buat orang tuanya ya, singkat cerita, bahwa 2 pilar pendidikan dalam Islam itu kalau disimpulkan oleh guru-guru kami dari sekian banyak tentang parenting mengerucut menjadi hanya 2 saja. 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan. Kita bahas singkat ya. Bicara tentang contoh Imam Asy-Syafi'i, murid-murid dan anak-anaknya berhasil jadi soleh semua. Itu beliau kalau tahajud gak pernah doain dirinya sendiri, selalu doain orang lain. Selain kita juga tahu kalau doain orang dekat akan ngedoain hal yang sama buat kita ya. Dan ini diamalkan oleh Fatimahuz Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya oleh putranya, kok nggak pernah berdoa untuk diri sendiri? Iya, karena kalau aku berdoa untuk orang lain, malaikat yang akan berdoa untuk kita. Nah, kita bisa jadi doa kehalangan dosa. Tapi kalau misalkan malaikat kan nggak ada dosa. Tapi pertanyaannya, kenapa jadi tahajud kok? Nah ini dia, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak untuk menyampaikan. Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan. Pertanyaannya, waktu Muhammad SAW Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1-5, beliau diangkat jadi Nabi atau Rasul? Nabi. Karena ayat 1-5 belum ada perintah untuk nyampein ke orang lain. Berarti kapan jadi Rasulnya kok? Nggak lama. Setelah beliau pulang, surat yang juga turun di awal-awal, surat ke-74, Al-Muddathir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Teruskan ya. Ayat keduanya, qum, bangkit, fa'andir, dan berikan peringatan. Nah udah. Tapi ternyata sebelum diperintahkan memberikan peringatan bagi orang-orang, turun surat sebelumnya. Surat 73 Al-Muzammil.
Yang ayat keduanya sama. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya kum juga kan? Kum, bangun, bangkit. Min laila, dari sebagian malam. Illa qalila, kecuali cuman sedikit. Nabi disuruh bangun malam. Buat apa? Sholat. Masa ngeronda ya? Kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya. Awing kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Sehingga kita mungkin mirip sama Nabi ya. Bedanya tipis. Beda tipisnya di mana kok? Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan? Ya. Tapi efeknya luar biasa ya. Apalagi kalau begadangnya untuk sesuatu yang tiada artinya ya. Jadi lagu ya. Ya benar loh. Kiai Haji Arifin Ilham, guru kami di Azikro Bogor, almarhum, beliau pernah bilang kayak gini, orang ahli tahajud itu diberikan oleh Allah yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu Kiai? Beliau bilang itu seperti rasa cinta yang Allah tanamkan kepada siapapun orang yang berurusan dengannya. Dan itu datang dari kewibawaannya. Allah berikan dia aura itu ya. Sehingga punten misalkan dua orang berbicara hal yang persis sama, yang satu tapi ahli tahajud, yang satu gak pernah tahajud, Allah bisa gerakin hati yang ngedengarnya pengen ngikutinnya yang ahli tahajud. Saya udah sering dengar loh materi ini, kok kalau beliau yang ngomong pengen ngamalin ya. Oh itu beda. Yuk minimal Bu, yuk. Aceh itu enak banget buat tahajud tuh. Karena bangun jam 5 masih bisa tahajud tuh. Apalagi kalau azannya 5:30. Oh tinggal di Surabaya. Kalau lagi pagi banget itu azannya lagi maju. 3.55 udah azan subuh. Ya. Jadi bangun jam 4 tuh udah telat sholat itu. Ya. Di sini bangun jam 4. Ya subuhnya masih 1 jam lagi. Lega itu waktu buat tahajud. Ya. Yuk bismillah. Doain di situ. Karena bismillah, kalau tadi 2 pilar ini selesai, sisanya tinggal teknis. Doa, teladanan. Yang kedua, kita bahas juga singkat ya. Teladan. Kata pemimpin di dalam Islam, contoh di Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada kata imama ya, artinya pemimpin. Tapi saya ingat kata guru bahasa Arab saya, imam itu di dalam bahasa Arab satu akar kata dengan pola. Ulangi, pola. Ibu tahu kalau ngejahit, kalau udah ada polanya enak, tinggal diikutin. Tapi kalau nggak ada polanya dikasih kain aja. Ini saya motongnya berapa senti? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan nggak ngerti. Dan Nabi juga kalau dalam nyuruh tuh nggak, dalam mendidik nggak asal nyuruh doang. Ada polanya. Pertanyaannya kayak gini, Nabi ngedidik sahabat pada jadi sukses, Nabi pernah mukul sahabatnya? Pernah kalau ke sahabat. Ibnu Abbas contohnya ikut masbuk sholat tahajud, di sebelah kirinya Nabi, sama Nabi dipindah ke kanan sambil dijewer kupingnya. Pindahin ke kanan. Nah itu satu. Tapi mungkin ini yang lebih dikenal oleh orang banyak ya. Menjelang Nabi akan wafat, beliau pernah tanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas hari ini juga. Ada yang angkat tangan kan ya? Aku pernah kena pukul perutnya pakai kayu, ya Rasul. Oh balas silakan. Oh enggak, waktu itu aku enggak pakai baju. Nabi lepas pakaian atasnya, kelihatan perutnya sedang diganjel batu karena sedang menahan lapar. Sahabat yang lain udah pada geram, berani-beraninya ini orang. Tapi kita tahu hadisnya, akhirnya orang itu mukul Nabi atau meluk Nabi. Meluk, berarti tahu hadisnya ya. Dan dia berkata, ketika ditanya kenapa melakukan itu, karena aku tahu yang berpelukan, bersentuhan kulit denganmu diharamkan api neraka baginya. Sahabat ada yang pernah kena fisik sama Nabi, nggak ada yang dendam, benci, dengki, marah. Kenapa? Keren Nabi itu, teladan, dicintai, dikagumi. Atau contoh, An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa al-ayah. Di dalamnya juga ada ayat. Saya izin langsung ke terjemahannya ya. Kalau kita khawatirkan istri berperilaku nusyus, ada 3 caranya. 1, ketika membangkang. 1, dinasehati. 2, ditinggalkan dari tempat tidurnya. Ya pindah ke sofa, ke kamar lain, bukan ke rumah janda ya, jangan ya. Jadi masalah baru itu nanti ya. Yang ketiga boleh
Ya boleh dipukul. Tapi ada aturan fikih yang ketat tentang itu ya. Gak boleh di wajah, gak boleh meninggalkan bekas. Tapi harus digarisbawahi, kalau ke anak dan istri Nabi gak pernah mukul. Meskipun Nabi sendiri pernah bersabda yang artinya kalau ku dapati Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Tapi kalau ke keluarga gak pernah. Kenapa? Karena beliau baru nyampe tahap nasihat sudah berhasil. Karena keren, mengagumkan. Ya kita mungkin soleh sudah, insya Allah sudah pada soleh-soleha semua. Tapi mungkin belum jadi kekaguman bagi si anak. Ya. Karena kalau udah dapat doa, dapat keladanan, bismillah, insya Allah. Karena saya pernah minta, ini nanti boleh di ini Bu ya, Pak, Bapak Ibu gurunya, nanti ke kelas, bagiin kertas, kasih waktu 5 menit kertas kosong. Nah, tuliskan di kertas itu keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tua kalian ya. Silakan 5 menit. Jangan kaget apa yang terjadi ya. Jangankan 5 menit. Itu setengah jam juga anak-anak masih ngelamun. Bu. Apa bagus Bapak ya? Bingung. Beneran. Lagi mikir, mikir keras, nengok tangannya. Biru tadi malam baru dicubit. Kaki masih ada bekas kemoceng digebot. Bentar, ya soleh. Silah. Tapi kadang, yuk kita belum mengagumkan gitu. Ya. Karena kalau kita bicara punten ya, anak ibu main handphone nonton Cocomelon misalkan. Nonton YouTube apapun itu ya. Kartun kayak apa. Diambil sama ibu ngambek gak Bu? Ngambek. Tapi kalau dia ngefans sama artis Korea, artis Koreanya datang ke Banda Aceh buat ngambil handphone anak ibu. Marah gak dia handphonenya diambil sama idolanya? Enggak kan? Yuk jadi idola. Ayo jadi orang tua yang keren gitu. Walaupun surga kita bukan di mulut orang. Tapi hayo berprestasi. Dan dibilang gak ada waktu tuh bohong demi Allah. Survei terakhir membuktikan sehari manusia modern itu megang handphone tuh 313 kali rata-rata dalam sehari. Meskipun cuma turun dari motor ngecek, gak ada WA, kantongin lagi. Ada lagi dari grup gibah kan biasanya. Ya. Nah, coba kadang ada grup kerjaan, satu kantor 10 orang. Bisa-bisanya dia bikin grup lagi. Yang isinya persis kayak grup pertama, cuman minus kepala cabangnya. Apa tuh fungsinya kira-kira? Gak usah dibahas ya. Ada yang jawab, kan kita pengen ngasih surprise. Oke, ya. Masih masuk akal ya. Tapi yuk, jadi mengagumkan. Dan rata-rata sehari semalam itu, orang modern sekarang, kalau tadi kan berapa kali megang. Kalau didurasikan waktu, rata-rata dalam sehari ada yang lebih ada yang kurang. Sehari megang handphone tuh 5 jam dulu dalam sehari. Punten, 5 jam jadi manfaat semua gak kalau mau jujur? Kadang cuman lihat, scroll, atau balesin ajakan gibah ya. Bismillah yuk, ulama ngumpul semua loh di handphone kita. Mau belajar ke siapa? Sampai Buya Hamka yang udah wafat aja masih ada ceramahnya di YouTube Bu. Ya, semoga Allah merahmati beliau ya. Masya Allah. Yuk jadi mengagumkan. Karena tadi di anak-anak yang tadi suruh nulis itu ada di satu momen walaupun langka ada anak yang sampai minta kertas lagi Bu di hadapan gurunya karena belum selesai menuliskan keutamaan orang tuanya. Begitu dilihat beda itu anakku. Ngapalnya, adabnya lebih luar biasa dan orang tuanya memang jadi tokoh jadi masyarakat di masyarakatnya. Jadi ketika ditanya beda, siapa orang yang paling kamu kagumi dan idolakan? Ayahku. Ih mahal Bu, mahal. Ya. Karena udah dapet doa, keteladanan, sisanya teknis. Kayak misalkan anak udah umur 7 tahun sudah mulai harus diajak sholat, 10 tahun gak mau sholat berarti boleh ya tahu berarti hadisnya ya. Kan teknis. Atau kata Ali bin Abi Thalib, anak belum balik itu anak kecil ya, itu dianggap jadi raja. Setelah masuk usia tamyiz, mulai biasa bedain mana baik mana buruk untuk dirinya, ya. Maka di usia menjelang balik itu dianggap seperti tentara, tegas. Tapi setelah dia dewasa, balik ke atas, maka dianggap sebagaimana sahabat. Nah, ada. Ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Tapi balik lagi, kalau belum tadi 2 pilarnya dapat doa dan keteladanan, susah. Yang bikin repot kan kitanya malah jadi orang yang paling ditakuti sama anak kita sendiri itu gimana gitu. Ya. Manggil, nak, iya ma.
nggak keluar-keluar. Nah, adek nggak keluar juga. Adek masih nggak keluar. Mau nggak mau kan? Adek kaca pecah 3 tuh. Baru si anak lari tunggang langgang. Jujur bu, ibu langsung ngasih tahu alasan ibu manggil atau diomelin dulu. Tuh kan 1-0 bu. Nah, giliran si anak manggil, ibu di kamar, mama nggak denger. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibu harus naik angkot mungkin. Rumah ibu gede nggak ada yang tahu kan. Mama ngejerit. Begitu anaknya keluar, begitu ibunya keluar, dijewer. Anak kurang ajar. Masa manggil orang tua kayak begitu? 2-0. Ya. Dan kemarin si anak telat datang kan bukan karena sengaja. Sengaja bikin si mama ngambek. Enggak kedengeran. Tahu-tahu cerita, anak saya kenapa ya minderan. Bagi anak-anak, tempat yang dia tahu harusnya paling nyaman, tempat dimana ketika dia ditolak dimanapun, ada tempat yang akan menerima dia apa adanya. Yaitu rumah dan siapapun yang ada di dalamnya. Sedangkan ini, manusia yang harusnya paling menerima dia apa adanya, paling sering ngomelin dirinya. Tahu-tahu harus sering interaksi dengan orang asing. Tuh kakut, ya kagok. Tapi tahu-tahu yang disalahin, anak saya sih. Enggak, yuk. Istilah ya. Udah segitu dulu aja saya emang. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita dengarkan. Ini kenalin Bu. Kenal nggak? Ini bidadari saya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya. Makanya ini kan kalau kajian orang tua parenting, Bu diajak suaminya Bu. Ya. Karena tadi saya mikir kok tetap banyakkan ibu-ibunya. Oh, satu suami bawa 3 istri mungkin ya di sini. Oh, tapi enggak ya. Atau udah kan parenting, parent tuh orang tua ya. Ya, oh LDR, say ya. Insya Allah ya. Lanjutkan dulu ya, silakan sayang. Terima kasih sayangku, alhamdulillah. Tenang Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidayah sebagai orang tua, masih mau untuk membuka diri kita untuk menuntut ilmu. Karena generasi kita akan berhenti menjadi cerdas ketika orang tua berhenti untuk belajar. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua karena kita masih mau belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai permulaan, sebenarnya pola pendidikan di dalam Islam yang saya dapatkan sewaktu kuliah belajar dengan guru-guru yang ada di Medan. Qadarullah saya dari Sumatera Utara, ada dari Medan di sini bunda-bunda? Ada orang Medan? Masya Allah, alhamdulillah. Medan di mananya bun? Di mana? Marendal. Waduh, di mana itu ya? Orang Medan sendiri nggak tahu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pengen bahas dari sudut yang paling jarang diingat oleh orang banyak. Sebenarnya pola pendidikan di dalam Islam itu dimulai dari kita mencari pasangan. Ini yang sering diabaikan sebenarnya. Ya, benar nggak bun?
Kalau bunda-bunda nggak usah merasa menyesal, aduh Tayunda udah kadong, udah keburu nikah saya Tayunda, udah basi ini. Ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa disampaikan ke anak-anak kita, menjadi pelajaran untuk anak-anak kita ke depannya. Kenapa Tayunda dimulai dari mencari pasangan? Benar nggak sih Tayunda? Benar. Kalau kita pengen lihat sejarah bunda-bunda, ayah-ayah, tahu nggak siapa Solehuddin Al-Ayyubi? Kenal nggak? Jawab hadirin. Kenal. Enggak. Kenal enggak? Kenal di mana? Satu grup WA. Kalau Ko Denis kenal enggak? Enggak juga ya. Solehuddin Al-Ayyubi siapa bunda? Ko Denis siapa? Enggak kenal juga. Aduh, idolanya siapa nih bunda-bunda nih? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa aja ngelesnya. Siapa Solehuddin Al-Ayyubi? Dialah penakluk Baitul Maqdis. Hari ini Palestina sedang dijajah oleh Zionis Israel ya, kalau kata di Instagramnya agar tidak di-ban. Sirewel. Hari itu Solehuddin Al-Ayyubi sang penakluk Baitul Maqdis. Kalau kita lihat sejarah panjangnya, kenapa bisa lahir seorang anak yang luar biasa, bisa menaklukkan Baitul Maqdis? Ternyata anak yang luar biasa ini dihasilkan dari hubungan rumah tangga yang tidak biasa. Dari hubungan rumah tangga yang tidak biasa. Bu, ada namanya keluarga biologis. Ada juga namanya keluarga ideologis. Tahu bedanya apa, Bu? Jawab, Bu. Enggak. Oke. Kalau enggak kita belajar bersama. Keluarga biologis adalah dia yang suka menikah, punya anak, kerja, hidup, makan, tidur, mati. Sudah selesai. Ya. Kebanyakan dari masyarakat kita mengalami pola yang demikian. Di sini nggak ada insya Allah. Amin. Dari muka-mukanya kok ngeraguin diri sendiri ya. Ya. Tapi kalau keluarga ideologis, inilah keluarga yang menghasilkan seorang anak bernama Solehuddin Al-Ayyubi. Bagaimana? Kita lihat kisah cintanya. Ibu kenal Najmuddin? Apalagi Tayunda, Solehuddinnya aja nggak kenal, apalagi Najmuddin. Najmuddin itu adalah ayah dari Solehuddin Al-Ayyubi. Kita lihat. Seorang Najmuddin ini adalah orang yang gantengnya melebihin Ko Denis. Ganteng banget, Bu. Ganteng, kemudian perkasa, kemudian punya jabatan, kesatria, banyak ciwi-ciwi yang mengidolakan beliau pada masanya. Jadi beliau ini viral, sama kayak Ko Denis. Ditawari oleh pamannya. Di sebelah sana ada wanita, anak dari raja ini. Di sebelah sana ada putri dari kerajaan ini. Tapi dia nggak mau, Bu. Nggak mau. Cantik, kaya, anak raja, punya jabatan ayahnya, nggak mau. Apa kata Solehuddin Al-Ayyubi pada saat pamannya berkata, sebenarnya kamu ini cari wanita yang seperti apa, wahai Najmuddin? Apa kata Najmuddin? Saya mencari seorang wanita yang menggandeng tangan saya ke surga. Yang darinya dia akan melahirkan anak-anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Menikah bukan karena, mohon maaf, hawa nafsu, bukan. Menikah bukan hanya karena dia anak presiden, bukan. Menikah bukan hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu biologis, bukan. Tapi dia ingin menikah karena punya tujuan yang sangat mulia, yaitu membebaskan Baitul Maqdis dari tangan penjajah. Itu yang dia wariskan nantinya. Dan lihat, pada saat dia bertemu dengan salah seorang syekh, ceritanya Najmuddin lagi halakoh. Kalau di sini mungkin lebih akrab disapa dengan liqo, yaitu lingkaran takwa. Mungkin hanya isinya itu 5-10 orang saja. Berguru dengan seorang syekh. Tiba-tiba
pada saat liko, pada saat halakoh dengan syekhnya, terdengar suara wanita dari balik tirai memanggil syekh yang sedang duduk dengan Najmuddin. Wahai syekh, kemari sebentar, kata wanita itu. Kemudian syekh itu bertanya, wahai putri, kenapa engkau tidak menerima pria yang kemarin sudah aku tawarkan? Padahal dia adalah kesatria, dia adalah orang terpandang, dia tidak main-main loh nasabnya. Tanpa kita duga, ternyata seorang wanita dari balik tirai ini menjawab, apa jawabannya? Wahai syekh, saya mencari laki-laki yang dengannya aku akan digandeng ke surga. Dan darinya aku akan melahirkan anak-anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Bagaikan tersambar petir. Najmuddin pada saat itu tertegun. Ya Rob, inilah wanita yang aku cari-cari selama ini. Tujuan pernikahannya sama. Visi misi menikahnya sama. Bukan cuma sekedar aku suka dia, dia suka aku, menikah, tidak. Mungkin bagi bunda dan kita dulunya mungkin terlambat, tapi nggak ada kata terlambat untuk generasi kita selanjutnya, betul? Anak-anak kita harus paham, menikah itu bukan cuma sekedar untuk berhubungan biologis, tapi untuk menghasilkan keluarga ideologis yang memiliki tujuan yang sangat mulia. Makanya inilah yang membuat saya waktu memilih suami itu mikirnya bukan cuma sekedar aku suka dia atau enggak, dia ganteng atau enggak, dia kaya atau enggak, tidak. Tapi apakah dia bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anakku kelak. Itulah kenapa saya pilih Ko Denis, Bu. Cie. Jadi bukan cuma sekedar ngelihat, oh dia kaya, Ko Denis mah pulang dari Thailand gak bawa apa-apa melainkan dosa. Tapi yang kita lihat apa? Visi dia ke depannya, Bu. Dia pengen seperti apa? Oh, ternyata dia kepengen berada di jalan dakwah. Makanya ada seorang ulama yang berkata seperti ini, akan aku tambah jumlah rakaat sholat sunnahku agar aku bisa melahirkan anak-anak yang solih soleha. Masya Allah. Akan aku tambah lagi bacaan Qur'anku agar anakku kelak juga akan menambah hafalan Qur'annya. Akan aku tambah lagi sedekahku agar nanti anakku juga mencintai sedekah. Agar aku tambah lagi kebaikan-kebaikan lainnya. Agar anakku mencintai amal-amal soleh. Tuh. Jadi apa intinya? Kalau kita kepengen memiliki bibit unggul, seorang anak yang unggul, itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dimulai dari bagaimana kita mencari pasangan yang sevisi misi. Apa tujuan dia menikah? Apa tujuan kita menikah? Bisakah kita bersatu dengan tujuan ini? Kalau misalnya visi kita berpadu, kita akan jalan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beralih sedikit ke Quran surat At-Tahrim. Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Mungkin bunda-bunda dan ayah hafal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu baru keluargamu. Jadi ku anfusakum baru wa ahlikum. Anfusakum dulu, Bu. Garis bawahi ya, Bu. Anfusakum dulu. Allah minta kita pelihara diri kita dulu sebelum kita memelihara keluarga kita. Artinya apa? Jadi baik dulu sebelum kita ngajak anak kita buat jadi anak yang baik. Ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadinya, yaitu pola pendidikan di dalam Islam yang kami imani ada dua. Yang pertama doa, yang kedua adalah keteladanan.
Nah ini Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah buah daripada keteladanan. Ku anfusakum, pelihara dirimu dulu, wa ahlikum, baru keluargamu. Contohnya bagaimana Teh Yunda biar gak pusing, sederhana. Misal, nak sholat, tapi si mamahnya masih nonton sinetron, si anak mau sholat gak Bu? Yaitu deril anfusikum wa ahlikum, pelihara diri dulu. Kitanya dulu yang sholat tepat waktu, nanti anak mencontoh. Nah, udah hafalan belum hari ini? Sementara si mamanya maraton drakor, nyambung gak Bu? Nggak nyambung. Mamanya suka drakor, otomatis anaknya K-popers. Baru sejalan, betul gak Bu? Ya. Contoh lagi nih, si ayah. Nah, jangan merokok, tapi si ayahnya lagi ngebul. Bapak-bapak nih, ya. Awas ya nak, kalau bapak lihat kamu di gang sana merokok, tapi si bapaknya kepergok anaknya di kamar mandi, rokok. Hati-hati, bukan mengharamkan rokok, nggak ada masalah di situ, ya. Itu pilihan masing-masing. Tapi kalau kita kembalikan kepada pendidikan, teladan itu yang utama. Diri kita dulu yang menjadi baik, baru anak-anak mencontoh kebaikan yang serupa, bahkan bonusnya dia bisa menjadi lebih baik daripada kita. Kita meyakini Bu, pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang seperti apa Bu? Sukses, kaya, betul Bu? Enggak. Pengen anaknya seperti apa bunda-bunda? Soleh, soleha, ahli Quran. Baik, Yunda ganti pertanyaannya. Bunda-bunda hafal Quran? Wah, masih belajar menghafal Quran? Alhamdulillah, itu jawabannya. Minimal kalau kita belum menjadi seorang penghafal Quran 30 juz, tapi kepengen punya anak seorang hafizah, minimal kita terus membersamai Al-Quran. Betapa banyak kalau kami bertemu dengan artis-artis hafiz cilik, itu kalau kami tanya ibunya hafal Quran enggak? Enggak. Tapi selalu baca Quran enggak? Setiap hari membersamai Al-Quran. Itu sebagai DP dia kepada Allah, ya Rob ini ikhtiarku. Karena masalah hafal atau tidak hafal itu kekuasaan Allah. Tapi soal mau atau tidak mau itu soal diri kita. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha, perjuangan kita. Makanya kita harus sepakat, kalau kita kepengen anak kita soleh, tingkatkan kesolehan kita. Kita kepengen apa nih? Kami berdua kepengen anak kami menjadi seorang pendakwah juga, yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Maka komitmen kami bersama, dakwah kami harus lebih kencang. Jumlah hafalan ayat Al-Quran harus lebih banyak. Ya, adab lagi harus lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena ikhtiarnya kepengen anak jadi pendakwah, Bu. Terus gimana kalau saya kepengen anak saya jadi pengusaha? Lah, ibu sedekahnya yang banyak. Jadi pengusaha-pengusaha yang dermawan nanti anak-anak kita. Pengusaha yang hafal Quran anak-anak kita. Itu dimulai dari siapa Bu? Dari kita. Makanya kalau ada saya kurang sepakat kalau ada ditanya, itu anaknya kenapa ya bisa gitu? Iya, itu si anak itu tuh bandel tuh. Anak saya bandel, Bu. Gak ada anak yang bandel. Yang ada orang tua yang tidak mau meningkatkan taraf kebaikan di dalam dirinya. Memang ada seorang anak yang akan menjadi ujian bagi orang tuanya. Memang ada. Tapi kita bisa berikhtiar. Kita bisa berdoa. Kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan anak-anak yang salih, salehah. Robbi habli minas salihin. Bukankah itu doa yang kita panjatkan waktu pada saat istri kita sedang mengandung? Waktu ibu-ibu sedang mengandung, bukankah ibu selalu mengulang-ulang doa Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Lah ketika anaknya lahir,
Bukannya ibu bacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi malah ibu kasih koko melon. Ya Bu, di sini ada nggak kena penyakit koko melon juga? Nggak ada ya Bu ya, Alhamdulillah. Sederhana saja, pola pendidikan di dalam Islam yang pertama dimulai dari bagaimana kita mencari pasangan yang sevisi misi, sesurga. Apapun itu. Ada yang kepengen menaklukkan Baitul Maqdis, ada. Ada yang kepengen mencetak para hafiz-hafizah, ada. Pilihlah pilihan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari sekarang ya Bu ya. Ada 3. Yang pertama dimulai dari diri sendiri. Yang kedua dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga dimulai dari sekarang. Ada enggak dalilnya Teh Yunda? Ada dong. Kita nih mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau merubah keadaan dirinya. Anak kita nggak akan jadi rajin kalau kita malas-malasan. Anak itu meniru Bu. Anak itu mencontoh. Anak kita nggak akan mau pakai kerudung. Toh ibunya juga ke salon wae, ngecat rambut warna merah, hijau, kuning, biru, macam-macam. Ya kan Bu? Hati-hati. Kunci perubahan itu kata Allah dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau berubah atau enggak? Kalau kita mau, kuncinya satu aja, mau. Walaupun saya enggak soleha ya Rob, tapi akan saya tambah jumlah rakaat salat sunnah saya. Karena saya kepengen dari rahim saya lahir anak-anak yang soleh soleha. Allah tahu niatnya, Allah tahu usahanya, Allah ridhoi. Mudah bagi Allah darinya lahir seorang ulama. Yang ketiga, poin yang ketiga. Kenapa ya Ustazah? Saya doa Robbi habli minas solihin, tapi anak saya bandelnya Masya Allah. Susah dibilangin, susah disuruh sholat, gak mau nurut sama orang tua. Nih kalau kata Ustadz Adi Hidayat seperti ini. Bu, kenapa doa kita belum juga ada jawabannya? Bisa jadi makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita tidak halal. Hati-hati. Makanan minuman sepenting itu kata Yunda, penting. Ibunya Imam Syafi'i, pada saat Imam Syafi'i ditinggal dengan tetangganya, ibunya nggak tahu kalau tetangganya masukin makanan ke mulutnya Imam Syafi'i. Untung belum ditelan. Begitu datang ibunya, langsung ditepuk-tepuk pundaknya, disuruh muntahkan itu makanan. Kenapa? Karena tidak tahu apakah makanan itu halal atau haram. Kalau makanan sudah masuk ke dalam tubuh kita, menjadi darah daging dalam tubuh kita, mohon maaf, kalau itu haram, anak akan sulit menjalankan ketaatan. Gak main-main Bu soal makanan dan minuman. Tapi kita harus pilih-pilih dong berarti Teh Yunda. Ya gak apa-apa. Itu ikhtiar kita Bu. Dan Allah melihat sekecil apapun ikhtiar yang kita lakukan. Lebih repot dong Teh Yunda. Kan sekarang jajan kita gak tahu ayamnya dipotong pakai bismillah atau enggak. Kalau gitu bekelin anak kita dari rumah. Repot Teh Yunda. Repotnya ibu-ibu mengalirkan pahala yang luar biasa. Makin repot makin banyak pahalanya. Makin berat makin besar peluang ke surganya. Gak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 3 itu dulu ya Bu ya, yang harus pelan-pelan kita amalkan. Karena ilmu itu baru jadi manfaat kalau kita amalkan, sekecil apapun itu. Yang pertama, ilmunya adalah sevisi misi dengan pasangan. Ini anak mau diarahkan kemana? Misal kalau kata Ustadz Adi Hidayat, kita punya anak 3. Ini udah tahu, nih anak mau diarahin kemana. Bukan memaksa, diarahkan ya Bu ya. Beda dipaksa dengan diarahkan. Ini jangan sampai salah paham. Beda dipaksa dengan diarahkan. Kalau diarahkan dikasih fasilitasnya, dikasih circle lingkungannya. Kalau dipaksa kamu harus masuk situ. Kamu harus jadi akuntan, kamu harus jadi arsitek. Itu dipaksa. Tapi kalau diarahkan, dikasih lingkungannya, biarkan dia nyaman. Nanti dia akan ketemu dengan circle-nya. Tapi kita yang pilihkan, ya.
Kenapa Teh Yunda harus seperti itu? Kita punya anak 3, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, usahakan salah satu dari anak kita itu menjadi seorang alim. Seorang alim. Seorang yang takut kepada Allah. Seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Seorang penghafal Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Minimal 1. Kalau bisa 3-3-nya, kenapa enggak? Tapi minimal 1, usahakan ada 1 di antara anak kita yang menjadi orang alim, ulama. Ya. Yang 2 bagaimana? Kalau dia pengen jadi orang pebisnis, jadikan dia pebisnis yang hafal Quran. Bukan dipaksa, diarahkan, kasih fasilitasnya, biarkan dia nyaman dengan lingkungannya. Ya. Sevisi misi. Yang kedua, tadi poinnya adalah kita dulu yang jadi baik, nanti anak mencontoh kebaikan yang sama. Yang ketiga, hati-hati dengan makanan dan minuman yang kita sajikan untuk keluarga kita. Hati-hati. Karena itu akan menjadi darah daging untuk anak-anak kita. Imam Syafi'i, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Dan kita pakai sampai sekarang rujukan beliau. Ibunya luar biasa, mati-matian menjaganya agar tidak sepeser atau sesuap nasi pun masuk sebelum ibunya tahu itu halal atau tidak. Ya Bu ya, 3 poin ini kita ikhtiarkan. Bismillah ya Allah, ini ikhtiar saya ya Allah. Maka insya Allah Allah akan mudahkan menjadikan anak-anak kita nantinya anak-anak yang solih, soleha. Anak-anak yang bermanfaat. Anak-anak yang akan menjadi aset bagi agama ini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Apa selanjutnya? Dua pertanyaan. Oke, bismillah, alhamdulillah, terima kasih. Ini Masya Allah materinya luar biasa terkait dengan parenting ya. Masya Allah yang tadi disampaikan adalah itu budaya PT ya, budaya dari Tauhid yang Adi sudah disampaikan jauh-jauh hari, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari sekarang. Masya Allah, semoga bisa kita amalkan. Karena kata Nabi, al-amalu bila ilmin la yanfa. Orang yang beramal tanpa ilmu itu tiada guna. Maka sama-sama kita semoga bisa jadi keberkahan. Kita selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, tapi hanya untuk dua pertanyaan, Ustaz. Setelah itu titik dulu ada penyampaian sedikit sosialisasi. Mungkin itu saja. Ada dan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Ustaz kita, Ustaz Bodinis, di 2 pertanyaan itu ada ya. Baik Bu, langsung aja Bu, kita Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, ada pendapat mungkin ini dari ulama juga, jika anak ingin dalam posisi aman, orang tua dalam hal ini mungkin ibu merepetlah. Ini memastikan anak sudah aman. Dalam artian merepet, kamu sama siapa, sudah sholat dan lain sebagainya. Pulang jam berapa, makan di mana, ini adalah repetan. Ya. Ini sudah dipastikan anak dalam keadaan aman. Mungkin dalam konteks bilang, jadilah orang tua yang bermartabat. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Saya cerita ini dulu ya. Dulu pernah ada guru kami cerita, ada mau rapat dengan para guru-guru. Udah gitu cerita, tadi pagi habis ngapain? Oh, guru-gurunya ini juga habis rapat lagi sebelum ketemu dengan guru kami Ustadz Budi Ashari. Terus ditanya dong, apa yang dirapatin? Bahwa jadi kalau anak dihukum, kalau anak berbuat salah itu jangan dihukum tapi diberikan sanksi. Apa bedanya kata Ustadz Budi itu waktu itu? Kalau dihukum itu nggak sesuai. Contoh, kalau dia nggak bikin PR disuruhnya malah ngepel, ya. Sedangkan kalau misalkan ternyata diberi sanksi sesuai dengan apa pelanggaran yang dia lakukan. Ditanya oleh Ustadz Budi waktu itu, ya. Itu tadi rapat berapa jam? 2 jam, Ustaz. 2 jam. 2 jam itu patah dengan 1 hadis Nabi.
Yang mana? Tadi, kalau anak sudah usia 10 tahun gak mau sholat, sudah boleh dipukul. Apa kaitannya sholat sama dipukul? Atau di riwayat yang lain sampai diperintahkan, gantungkan cambuk di rumah agar anak-anak itu mengerti adab. Ya, sehingga hukuman iqab di dalam Islam itu jatuhnya seperti obat tuh. Jadi dosisnya mesti pas. Kebanyakan dia malah keracunan, overdosis, kurang nggak mempan. Ya. Jadi diizinkan, dibolehkan, dan cara pendidikan ala Nabi itulah yang menghasilkan orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat yang luar biasa. Tapi tadi kalau ke sahabat ada yang bahkan mohon maaf kena fisik, ya. Tapi dari situ memang menghasilkan seperti itu. Tapi tadi dosisnya Bu, ya. Dan yang tahu dosisnya bisa ngelihat, kenal ibunya sendiri. Sehingga kalau misalkan ngerepet dan tadi ibu mendengar itu dari guru yang lain, maka berdasarkan hal yang tadi, ya jika sesuai dosis itu, ya. Tapi kenapa tadi saya menyebutnya tadi 2 pilar? Karena ada yang berhasil melakukan itu tanpa diomeli. Ketika dia sudah membuat si anak itu ngefansnya sama orang tuanya, sehingga akhirnya orang tua pengen ngapain dia ikut tanpa harus direpetin. Karena toh memang ada peperangan di mana di luar ada pergaulan, ada teman-temannya, ada ngajak ini. Tapi toh alhamdulillah kalau misalkan masih yang tinggal serumah kan tetap lebih sering ketemu orang tuanya daripada di luar. Dan itu di rumah mesti benar-benar sepakat dulu. Kadang ada orang tua yang masih belum sepakat. Ini boleh, ini tidak boleh. Kata mama boleh, kata papa nggak boleh. Baru jadi masalah baru. Nah, belum sepakat. Ya, kadang boro-boro tidak sepakat, boro-boro bisa sepakat karena dari awal nikahnya pun kadang ya belum ada tujuannya pengen apa, cuman sekedar dia tipeku, aku juga tipe dia banget, naksir nikah. Sedangkan Masya Allah menginginkan tadi dari ayat yang Al-Furqan ayat 74 yang Robbana hablana tadi, itu ayat bukannya tentang supaya punya anak cucu sebagai penyejuk mata, tapi ternyata di balik ayat itu Allah menginginkan dari ayat tentang keluarga itu dihasilkanlah muttaqina imama. Gak cuma orang soleh, gak cuma pemimpin, bahkan pemimpin orang-orang yang soleh. Ya, maka ya udah Bismillah. Sebagaimana obat, kalau misalkan pendapat yang tadi ditanyakan pada kami ya di dalam Islam obat. Sebagaimana obat, hukuman bisa diberikan. Kalau tadi dalam bahasa sebutannya repetan gitu ya. Atau ya diomel atau dibawelin. Tapi toh itu juga bukti sayang. Yang harus kita lebih pastikan adalah memastikan bahwa ia tahu bawelan ini adalah bukti sayang. Ya. Karena kalau emang gak sayang bodo amat. Nah ini narkoba pakai ya sampai overdosis. Nah itu kalau gak sayang. Ya. Tapi kalau sayang pasti gak akan dikasih. Ya. Dan wajar jika merepet, tapi tadi ya ada dosisnya. Dan bagaimana dosisnya, yaitu banyak lagi faktornya. Tapi berarti dibolehkan, ya. Maka semoga Allah gerahkan hidayah ya bisa terus sama-sama dibimbing oleh Allah jadi sekeluarga saleh-salehah. Tambahin saya? Baik, bismillah, mungkin menambahkan sedikit Bunda. Repetan tanda kepedulian, tapi jangan sampai anak-anak kita ini, kalau kata Ustadz Budi Ashari, pakar pendidikan, beliau mengatakan jangan sampai kita menghasilkan generasi robot. Ibu-ibu tahu robot? Kalau dipencet tombolnya, baru dia jalan. Begitu tombolnya dimatikan, off, dia berhenti. Kebanyakan anak-anak kita, kalau di rumah bersama dengan kita hidupkan tombolnya dengan repetan kita. Jangan lupa sholat nanti beres maghrib ngaji kamu hafal ayat Quran kamu ngulangin ini hadis ini Itu robot Bu, generasi robot kalau kata Ustadz Budi Ashari. Ya, itu generasi robot, kita pencet dengan repetan kita. Tombolnya on, dia sholat, dia ngaji, dia menghafal dan lain sebagainya. Tapi begitu dia pisah dengan kita, misal dia ngekos di Jakarta, dia ngekos misalnya di Medan, itu dia untuk sholat saja Bu, dia matikan tombolnya Bu. Gak mau lagi sholat. Orang mamaku gak lihat, dan dia merasa bebas ketika jauh dari orang tuanya. Ini banyak dan faktanya ada Bu. Ya, gak asal ngomong. Ini faktanya seperti ini. Dulu waktu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya punya teman, ya, orang Aceh. Kalau di Aceh, Masya Allah, ibunya bilang, Masya Allah, taatnya luar biasa. Ngajinya rajin. Tapi begitu di kos-kosan, azan sudah berkumandang, tidak mau sholat, masih ditunda-tunda. Kenapa? Karena dia merasa,
Kalau bersama orang tua dia tertekan, dia harus sholat, dia harus baca Quran, dia harus ngaji. Begitu lepas dari orang tuanya, dia merasa senang. Dia merasa, aku bebas, entar aja, ibuku nggak melihat. Inilah yang dimaksud oleh Ustadz Budi Astari, generasi robot, yang tunggu dipencet tombolnya baru on. Begitu dia jauh dari keluarganya, dia matikan itu tombolnya, terserah dia mau ngapain. Terus solusinya bagaimana Teh Yunda? Solusinya tadi adalah apa yang dikatakan oleh Ustadz, kita menjadi idola sang anak. Kita menjadi sahabat sang anak. Kalau kalimat sahabat berarti anak telah nyaman dengan kita. Anak telah mengerti repetan itu bukan tanda cerewet, tapi repetan itu adalah tanda kepedulian. Tanda ibuku cinta samaku. Seperti itu. Itu kalau sahabat. Ya, hati kita terpaut dengan anak kita. Makanya kalau kata Ustadz Budi Ashari lagi, kita dengan anak jangan pernah merasa kita lebih tinggi dari anak. Walaupun kita harus mengajarkan anak sopan santun kepada yang lebih tua. Ini beda tipis, Bu. Ini ilmunya ini agak-agak susah nih memang. Jangan pernah merasa lebih tinggi daripada anak. Walaupun kita secara tidak langsung tetap harus mengajarkan anak menghargai orang yang lebih tua, terutama diri kita, keluarga. Ya, maksudnya seperti apa Teh Yunda? Kalau sama anak, nada yang biasa volumenya itu sampai 70 turunkan. 50. Anak nadanya berapa? Anak nadanya 20, turun. Kita 20. Kita adalah sahabat untuknya. Kalau anak sudah merasa ibunya adalah sahabatnya, nggak perlu disuruh sholat, Bu. Dia pasti merasa, oh sahabatku selalu ngingatin aku sholat. Karena aku cinta dengan sahabatku, maka yang mencintai akan melakukan apa yang orang yang dia cintai lakukan. Ya, menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Yang kedua, setelah menjadi sahabat, kita menjadi seorang yang sangat diidolakan kita. Kalau saya bertemu dengan anak-anak di pesantren itu ada beberapa yang mereka sangat mengidolakan orang tuanya. Kalau ditanya, benar kata Ustadz, kalau ditanya siapa yang paling kamu idolakan, dia sebut nama ayahnya. Karena ayahnya itu seorang Quran, seorang pengajar Quran, ayahnya itu seorang misalnya pengajar ilmu agama, disebut ayahnya. Nah dengan itu dia termotivasi. Oh ternyata seorang guru pengajar Al-Quran itu keren ya. Ayahku itu keren. Karena dia termotivasi dengan ayahnya, tak perlu subuh kita bangunin, dia udah bangun duluan. Kenapa? Ada motivasi yang besar dalam dirinya, melihat kebaikan yang banyak pada diri ayahnya, dan dia kepengen seperti ayahnya atau lebih daripada ayahnya. Jadi dengan merepet ini Bu, jangan sampai kita menghasilkan generasi robot. Oke anak nurut, tapi kita nggak tahu. Kan kita nggak selamanya 24 jam dekat dengan anak, tau Bu? Bener nggak? Iya. Ketika anak kita harus kuliah di luar negeri kek, luar kota kek, kita nggak bisa. Kita nggak tahu dia ngapain. Satu, serahkan kepada Allah, titip doa yang banyak kepada Allah agar Allah jaga anak kita. Yang ketiga adalah dengan terus menjadikan diri kita lebih baik dan terus menjaga ikatan sahabat itu dengan anak-anak kita. Insya Allah Bu, insya Allah itu yang lebih kuat untuk memotivasi dia menjadi anak yang lebih baik lagi insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Bodenis. Mungkin alhamdulillah luar biasa, terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa diamalkan. Selanjutnya mungkin sedikit sosialisasi dari DP Peduli terkait kondisi akhir di Palestina ya. Kita sedang berusaha untuk membuat kegiatan di Palestina dalam bentuk yaitu membantu medis dan saat ini pangan di sana. Mungkin kepada Ustaz pun dipersilahkan pada sebelumnya Ustaz. Setelah ini insya Allah ada doa dari Kodenis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya kepada ayah bunda sekalian yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti rangkaian acara seperti dakwah Kodenis. Dan alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini Allah izinkan kita berkumpul di lapangan basket SMP Islam SMP Al-Azhar Heru Banda Aceh, dan ini sangat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini belum asar ya, karena ini lagi di Banda Aceh. Dia lebih telat azannya dari sejam. Seluruh sivitas
Itu TikToknya sama kayak Instagramnya Hyunda Faisha. Sekali kepada dua sahabat saya, ada Kolega juga Hyunda, yang dari mana kami berasal dari salah satu wilayah yang sama, di bawahnya di Garut. Baik, mungkin ayah bunda sekalian. Iya, istri Nita Yuna. Ini Banda Aceh. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kondisi Palestina terkini ya sampai hari TikTok ini, lama, bahkan udah lama ini. yang Ini kami lagi peroleh di adalah masjid informasi yang sangat di akurat dan baik, Al Azhar Kairo. di mana kondisi Al Azhar sekarang Al Azhar Kairo. betul-betul sangat mencekam. Di mana Banda semua Aceh. masyarakat Palestina Ini parenting sih di depan orang tua murid. Zionis Israel. Nah, pada hari ini kami dapat informasi juga korban jiwa pada hari ini sudah mencapai 10.000 orang. Dan itu mungkin sangat luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana 10.000 Belum, jiwa mohon yang doanya ya. akibat gempuran Zionis Israel. Maka daripada itu kami dari DT Peduli berusaha untuk Nikah udah 4 tahun. memberikan yang terbaik untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rodin. dalam hal Ini kami tentang bisa parenting. berikhtiar Cincinnya bukan emas ini. bantuan ke Palestina. Silver ya kalau nggak salah. Perak. Di sana program-program yang sudah kita jalankan ada beberapa yang memang sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Tapi kebutuhan mereka begitu mendesak sekarang sangat ada. Jadi pada hari ini kami dari DT Peduli mengajak ayah bunda sekalian untuk ikut berpartisipasi membantu saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kebutuhan apa ayah bunda sekalian yang dibutuhkan di sana? Untuk sekarang yang sangat dibutuhkan adalah medis dan juga obat-obatan, sembako, dan juga yang paling penting adalah tempat tinggalnya yang hampir semua rata dengan tanah dibombardir oleh Zionis Israel. Jadi pada hari ini insya Allah dari teman-teman DT Peduli, relawan-relawan kita yang nanti akan mengedarkan kotak dan akan memberikan kotak-kotak infaknya untuk diedarkan kepada ayah bunda sekalian. Maka kami harapkan untuk ayah bunda sekalian bisa memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk saudara kita di Palestina. Dan tidak hanya itu, kami juga mengajak ayah bunda sekalian yang ingin berkomitmen untuk menitipkan sedekahnya, infaknya untuk saudara kita yang di Palestina. Kami sangat siap membantu untuk menyalurkan. Nah, mungkin bagi teman-teman relawan yang sudah standby di belakang, barangkali bisa langsung berjalan ke depan ke kotak-kotaknya. Insya Allah kita harapkan sedekah dari ayah bunda sekalian, walaupun nilainya kecil, tapi itu sangat berbahagia untuk teman-teman kita, saudara kita di Palestina. Ya, untuk bagi ayah bunda sekalian yang ingin berkomitmen, nanti bisa menjumpai teman-teman kita relawan yang ada di gerai. Tidak harus ayah bunda sekalian menitipkan donasi komitmennya hari ini, bisa hari ini, besok ataupun lusa. Nanti bisa langsung berkunjung ke kantor kita di Jalan Teguh Muhammad Daud Berih nomor 56 Simpang DWKP Kota Banda Aceh. Ya. Yes. Silakan sambil diedarkan. Kita sambil tunggu beredar ya dan menguatkan. Ini ya dulu ada seorang pengusaha soleh ya, punya kebiasaannya aneh. Setiap hari cuman disisain buat belanja besok, terus sisanya habis untuk sedekah. Teman-temannya suka pada nanya, kamu gak sayang gitu sama harta kamu? Invest dong seperti kita. Beliau jawabnya malah lebih unik lagi. Justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati? Ditransfer ke rekening akhirat. Jadi bagi yang sudah masuk ke situ atau nanti akan berkomitmen, selamat ya. Karena telah mentransfer uangnya ke rekening akhirat. Tetap milik kalian. Dan akan bertambah, aku yakin. Pokoknya kalau misalkan ada yang jatuh miskin gara-gara sedekah, datang ke kami ya. Cerita aja tapi ya, nggak digantiin nggak. Bapak Ibu, Palestina cepat atau lambat pasti akan merdeka karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya adalah apa peran kita dalam membantu perjuangan mereka, dalam meraih kemerdekaan mereka yang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau saya berikan faktanya, orang yang tidak beragama Islam, seorang atlet bulu tangkis, Rekeningnya beliau memberikan donasi silakan ya. Ini kami juga lagi daripada bantu lembaga haji Darut Tauhid. untuk Jadi kami sendiri nggak menggalang. saudara Jadi kita silakan boleh ke yang lembaga seagama manapun. dengan kita. Kalau pengen langsung ke Darut Tauhid juga, silakan boleh dicari di Google rekeningnya Darut Tauhid Peduli. Itu boleh ke mereka. Karena kami cuma ngebantu aja, tidak ingin galang sendiri, tapi ngebantu lembaga-lembaga yang sudah punya akses ke sana saja. Donasikan untuk Palestina. Ada lagi seorang hafiz anak kecil, dia menang lomba NTT tingkat internasional. Dia bilang seluruhnya untuk teman-teman aku yang ada di Palestina. Anak kecil, Bu. Masa kita kalah dengan giroh-girohan anak kecil kita? Bu, 10.000 mungkin tidak berharga bagi kita. 100.000 mungkin itu hanya biasa untuk kita beli baju. 500.000 mungkin itu harga sepatu kita. 5 juta mungkin itu harga pakaian atau jas kita. Tapi bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu sangat berharga. Untuk mereka Dan kembali semangat ada WA-nya di Instagram ya, hubungi aja. bahwasannya saudara Iya, ini istri namanya Teh Yunda. mendukung perjuangan mereka. Mungkin itulah nafas baru untuk mereka tetap semangat berjuang di sana. Bu, hari ini saudara-saudara kita membutuhkan bantuan medis antara hidup dan mati loh. Bu. Alhamdulillah, Antara hidup Kamis kemarin ya. dan mati. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa yang wabarakatuh. kita punya, ayolah bareng-bareng kita berikan untuk mereka sebagai tanda cinta. IG-nya kita sama untuk mereka. kayak Insyaallah, saya Instagramnya, ingin kayak mengawali TikTok ya. komitmen dari @kohdenisdim. angka 2.500.000 dan komitmen itu dari Yuda dan Kodenis yang pertama. Adakah yang kedua ingin komitmen juga, Bu? Boleh angkat tangannya dan bergabung untuk berfoto bersama dengan saya dan Kodenis. Ini adalah syiar kita bersama. Uang ini tidak sepeser pun masuk ke dalam kantong kami, apalagi kantong Darut Tauhid Peduli. Ini adalah syiar mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bayangkan jika anak-anak yang terbunuh adalah anak-anak kita. Bayangkan jika orang tua yang terbunuh adalah orang tua kita. Bayangkan jika seorang wanita yang Iya. terbunuh adalah pasangan kita. Masa kita Iya, doain aja ya. Insyaallah, saya membuka komitmen dari angka 2 juta yang ingin bergabung dengan kami. Kami tidak akan mengajak orang untuk berdonasi kalau kami tidak berdonasi. Jadi donasi pertama adalah dari Yunda dan Kodenis pertama. Adakah yang mau menyusul? Orang Mudah-mudahan tidak Ada tambah kamu? sopan juga, tidak harus hari tapi ini Ustaz. juga berhijab Tidak ya. harus hari ini. Tambah Kapan cantik kalau boleh berhijab. dicicil, ya 2.000 saya bisa bayarnya ke apa-apa. Saya harus nabung sebulan Tenang tidak. aja. Monggo, boleh banget. Allah Ya, ini juga mau melihat dimatiin habis ini perjuangan karena kita. menjelang azan. Ini di Banda Aceh lebih telat memang azannya. In ahsantum, ahsantum. Di anfusikum wa in asa'atum falaha. Yuk, boleh nggak patungan kayu dan 2 jutanya saya bareng teman saya? Boleh. Saya bareng sama pasangan saya? Boleh. Buru-buru bareng. Iya, Al-Azhar Banda Aceh, betul. Boleh. Adakah yang ingin Tiga Yunda, bergabung? Yunda Faisha. Ini di Al-Azhar Kairo. Syiar kita bersama, kita berdiri di sini di stand with Palestine. Adakah? Masya Allah takbir. Allahu Akbar. Boleh tepuk tangannya untuk orang-orang baik ini. Masya Allah. Boleh bergabung di sini bersama kita. Kita matiin dulu ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu monoknya di Darut Tauhid, tempatnya Agim. Udah gitu ngambil jurusan hadis di Mahat Khadimus Sunnah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tekan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.